Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min khalqihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsiran. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara dan saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita kembali bersua, berjumpa, berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang di muka bumi ini, yang mana kesempatan perkumpulan dan pertemuan kita ini kita ingin manfaatkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan jejak Rasul, nampak tilas ya, dari sejarah perjalanan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, seorang anak manusia yang dulu pernah hidup di dunia, yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah langit dalam rangka untuk menunjukkan jalan yang lurus, untuk membawa manusia minal zulumati ila nur, dari gelapnya, dari kelamnya cahaya kebodohan, cahaya kesyirikan, menuju cahaya yang penuh dengan keilmuan, menuju cahaya yang penuh dengan ketauhidan, menuju cahaya yang penuh dengan kebaikan. Yang kita hari ini mudah-mudahan tercatatkan sampai akhir hayat nanti, tercatatkan kita sebagai salah satu dari umat beliau yang istiqomah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Dan mudah-mudahan kita berbahagia di akhirat nanti karena kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan lihat bagaimana sejarah perjalanan beliau dalam mengemban, membawa dan menyebarkan risalah ini sampai akhirnya risalah ini yang jauh dari Jazirah Arab sana, sampailah dia ke tanah air kita, dan sampailah dia ke lubuk hati-hati kita, dan sampailah dia hari ini menjadi salah satu pedoman dari kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari sejarah dari sirah perjalanan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ini, tumbuh sungguh kecintaan di hati kita, dan tumbuh pula kesemangatan di jiwa kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dan berpegang teguh di atasnya sampai nanti akhir hayat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal. Kemarin Pak, pembahasan kita telah sampai kepada pembahasan nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratihi. Kemarin kita sudah membahas nasab dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nasab keluarganya. Ya. Kemarin ada 3 pendapat ya Pak ya, ada 3 pendapat. Satu pendapat ini ada 3 pendapat tentang nasab dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Yang mana satu pendapat ini semuanya bersepakat, ulama-ulama ahli sirah, ahli sejarah, semuanya bersepakat dengan nasab yang pertama ini, pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua ini ulama kita 50-50 gitu Pak ya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga ini hampir dari seluruh ulama kita itu ahli sejarah, mereka semuanya menolak pendapat ini karena ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh.
Kemarin kita membahas dari nasab-nasab Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ya Pak ya. Hari ini kita akan bahas tentang nasab keluarga beliau. Pak, ini menjadi sebuah renungan buat kita ya Pak ya. Ini nasab Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ini Pak, kalau di tahun Hijriah ya Pak ya, tahun Hijriah itu kan setelah Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dari situlah mulai dihitung tahun Islam itu Pak. Mulai dihitung tahun Islam itu. Sampai sekarang sudah berapa tahun Pak? 1446 Hijriah. Ya, 1446 Hijriah. Kalau dihitung dengan tahun Masehi Pak, Rasulullah SAW itu lahir dihitung secara Masehi, kata ulama kita itu sekitar tahun 400-an Pak, 400 Masehi. Berarti kalau Masehi Pak sampai sekarang sudah 2024 ya Pak ya, 2024. Berarti kalau dihitung mundur ke tahun Masehi Pak, berarti sudah berapa ribu tahun ini Pak? Sudah hampir 1800 tahunan ya Pak ya. Ya Pak ya, 1800 tahun Pak. Jadi di tahun 1800 tahun ke belakang Pak, ya ke belakang. Ini ada sebuah kabilah, yang mana kabilah ini ya sampai sekarang tercatat ini Pak, namanya tercatat, tertulis. Dan bagaimana jejak perilaku dan perbuatan mereka selama hidup itu terdokumentasikan Pak. Ini Masya Allah, semuanya terdokumentasikan. Padahal waktu itu Pak, ya, sangat-sangat terbatas alat atau media yang digunakan untuk menyimpan sebuah informasi. Karena waktu itu Pak, untuk menuliskan satu peristiwa itu mereka tuliskan di atas batu atau di lembaran kulit, atau mereka tuliskan itu di dedaunan. Jadi sangat-sangat terbatas sekali. Tidak seperti zaman kita sekarang Pak, yang bisa kita simpan di HP kita bisa simpan di laptop kita, di komputer kita bisa simpan di hard disk eksternal kita, atau di flash disk kita. Masya Allah, zaman sekarang ini begitu mudah menyimpan informasi Pak. Makanya hari ini Pak, kita harus tanyakan jejak apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini ketika kita meninggal nanti. Yang jejak ini jadi kenangan keluarga kita atau jadi kenangan manusia. Kalau ia berupa kebaikan Pak, maka setiap orang menyebutkan nama kita dan mengingat kebaikan kita, berarti ini pahala buat kita. Berarti ini penambah terang kuburan kita. Berarti ini penambah nikmat kita di alam kubur sana, sampai menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan ini dunia. Kita akan dapatkan terus kenikmatan. Begitu juga Pak, kalau misalkan kita tinggalkan jejak keburukan, kisah kejelekan, jejak keburukan ini diingat, dikenang oleh manusia, dan manusia menyebut-nyebutnya, dan manusia menjadikan sebuah pelajaran bagi anak-anaknya atau bagi masyarakat secara umumnya. Ini berarti penambah azab buat kita Pak, penambah derita bagi kita. Atau kita seperti hewan saja Pak, yang hidup di dunia, makan, tidur, beranak pinak, bekerja. Setelah itu kita meninggal dunia, nggak ada jejak kita yang bisa dikenang oleh manusia. Setelah itu selesai cerita kehidupan kita. Tak ada pula amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini betul-betul hidup yang penuh kesia-siaan. Makanya hari ini Bapak berprestasilah di semua bidang yang Bapak kuasai. Karena dulu pun para sahabat Pak, mereka gak semuanya ulama Pak. Gak semuanya para sahabat itu menjadi ulama, akhirnya enggak Pak. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid ini Pak, beliau terkenal dengan apanya Pak? Beliau terkenal dengan strategi perangnya Pak. Beliau terkenal dengan keberaniannya Pak. Tak terkenal beliau dengan dengan keilmuannya, enggak terkenal Pak.
Yang orang tahu, yang manusia ingat dari Khalid bin Walid adalah keberaniannya, ya, kecerdikannya, kepandaiannya, dan jitunya, strateginya. Itu yang diingat, yang dikenang oleh manusia. Jadi ketika manusia bercerita tentang siasat perang, strategi perang, maka langsung manusia teringat kepada strategi perangnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf, Pak. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan apa ya, Pak? Kedermawanannya, Pak. Beliau terkenal dengan kedermawanannya. Ya. Beliau itu, Pak, Abdurrahman bin Auf itu, Pak, sangat berkeinginan, Pak, untuk menghabiskan hartanya sebelum beliau meninggal dunia. Tapi nggak habis-habis, Pak. Nggak habis-habis. Masya Allah. Pernah datang kabilah dagang beliau, Pak, membawa 700 ekor unta, Pak. 700 ekor unta, membawa seluruh hasil perdagangan dari Syam, Pak. Nah, kalau kita sekarang 700 mobil lah gitu, Pak. 700 truk, Pak. Itu belum sampai depan rumah beliau bilang, antarkan ini ke Baitul Mal, serahkan kepada Rasulullah SAW. Disuruh nyerahkan, Pak. 700 itu, Pak. Masya Allah. Beliau pernah menyumbang, Pak, untuk perperangan waktu itu, Pak. Itu kalau misalkan kita konversi sekarang ini, Pak, itu sekitar hampir 80 miliaran, Pak. Nyumbang. Gak habis-habisan ya, gak habis-habis. Masya Allah. Dan beliau terkenal dengan hal yang seperti itu. Umar bin Khattab, Pak, terkenal dengan keberaniannya. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan kesabarannya. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kekuatannya, keilmuannya. Jadi masing-masing ulama, masing-masing para sahabat itu, Pak, pokoknya mereka ingin mencatatkan, menuliskan sebuah sejarah tentang nama mereka selama di dunia ini. Dan ini pun harus kita lakukan, Pak, agar ini menjadi salah satu catatan, ya, catatan jejak kebaikan kita selama hidup di dunia. Agar nanti ketika kita meninggal dunia, ada orang yang berkata, dulu ada orang manusia yang si Fulan bin Fulan namanya, ini luar biasa baiknya, luar biasa jujurnya, luar biasa dermawannya, luar biasa ya kesolehannya dan lain sebagainya. Agar ini menjadi salah satu jejak yang kebaikan kita, ya, sebagai penambah pahala kita ketika di alam kubur. Nah, sekarang kita akan cerita, Pak, Al-Usratu An-Nabawiyah. Kita akan cerita tentang keluarganya para nabi. Ya, apa keluarganya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tu'rafu usratuhu sallallahu alaihi wasallam bi usrati al-Hashimiyah. Keluarga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal oleh manusia dengan keluarga Hashimiyah. Keluarga Hashim. Keluarga Hashim. Ini nisbah kemana, Pak? Dinasabkan kemana, Pak? Kemana, Pak? Nah, dinasabkan kepada salah satu kakek dari Rasulullah SAW. Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Siapa ya? Bin Hashim. Hashim ini berarti kakek beliau yang kedua. Kakek beliau yang pertama adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya siapa dulu, Pak? Siapa? Syaibah. Namanya apa ya? Namanya Syaibah. Ya, Syaibah ini punya bapak namanya Hashim. Hashim ini siapa namanya, Pak? Amru, ya Pak ya? Iya, Amru. Kita mah begitu ya, Pak ya? Yang lalu biarlah berlalu gitu, Pak ya? Tak perlu dikenang lagi gitu, Pak ya? Iya. Nah, Amru ini, Pak, Hashim ini, Pak, punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini siapa namanya, Pak? Al-Mughirah. Ya, Pak ya. Kemarin sudah kita bahas itu, Pak. Tak usah kita ulangi, Pak ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, Pak ya. Nah, Mughirah ini punya orang namanya Qusay. Qusay ini punya apa namanya Kilab. Kilab ini punya namanya Murrah. Murrah ini punya orang namanya Ka'ab. Ka'ab ini punya nama Duai, dan Duai ini punya nama Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Ini seterusnya juga. Nah, jadi keluarga Rasulullah SAW terkenal dengan keluarga Hashimiyah, yaitu nasab kepada salah satu dari kakek beliau yang namanya Hashim bin Abdul Manaf, ya, Hashim bin Manaf, ya. Nah, Hashim ini, Pak, ya, Hashim ini kakeknya Rasulullah SAW ini
Beliau itu Pak, ya beliau itu punya bapak dulu namanya Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf. Ya. Nah Abdul Manaf ini Pak, ya Abdul Manaf ini ya, yang merupakan dari kakek ketiga dari Rasulullah SAW, ini pembesar dulu Pak, pembesar kaum Quraisy, ya, pembesar kaum Quraisy. Ya. Yang mana setelah bapaknya meninggal, Abdul Manaf ini meninggal Pak, kekuasaan tampuk kekuasaan itu, ya, itu diserahkan kepada anaknya yang bernama Hashim. Nah Hashim ini Pak, Hashim ini namanya sebetulnya Amr. Ya. Hashim ini Pak, beliau ini ya seorang pemimpin yang sangat bijaksana, kaya raya Pak, dan dermawan pula. Dermawan. Beliau sangat dermawan sekali. Ya. Beliau terkenal dengan nama Hashim. Kenapa Pak? Karena nama Hashim itu kan Amr. Beliau terkenal dengan Hashim. Hashim itu artinya Pak, orang yang meremukkan roti lalu mencampurkannya dengan kuah. Ya, dengan kuah. Lalu roti yang tercampur dengan kuah itu, ya inilah yang diserahkan kepada para jamaah haji waktu itu Pak. Gratis Pak. Dan ini sekarang tetap Pak. Bapak nanti kalau umroh Pak itu masih ada orang-orang Arab juga yang ngasih teh, ngasih roti gitu Pak ya. Iya Pak. Ngasih teh Pak. Subuh itulah, begitu subuh keluar dari pintu itu dari pintu masjid itu Pak, itu ada itu Pak orang Pak yang membagikan teh melati, ada yang membagikan roti. Masya Allah. Jadi kedermawanan itu tetap berlanjut Pak, tetap berlanjut. Ya, tetap berlanjut. Dan ini akan lebih dermawan lagi kalau mereka nanti di bulan Ramadan Pak. Bulan Ramadan juga sampai berebut Pak ngajak orang untuk makan ke rumah mereka. Nah Hashim ini Pak, ya Hashim ini beliau salah satu pembesar dari kaum Quraisy, ya, yang terkenal dengan dermawannya. Huwa awwalu min at'amis sarid lil hajj di Makkah. Beliaulah orang yang pertama yang membuat makanan namanya sarid. Sarid itu Pak roti yang diremukkan dikasih kuah. Ya, kuahnya itu ya manis gitu. Kalau kita mungkin di sini apa namanya Pak? Kolak lah gitu Pak ya. Kolak. Kalau di sini namanya kolak. Ya, diberikan untuk apa? Lil hajj, itu para jamaah haji di Mekah waktu itu Pak. Ya. Setelah itu Pak, ya setelah itu Hashim ini karena beliau pembesar, ya beliau pembesar dan sangat dermawan sekali, sehingga beliau terkenal Pak. Sehingga beliau terkenal. Ya, beliau terkenal. Nah, dia pula huwa awwalu huwa awwalu man stana rihlataini li Quraisy. Beliaulah Pak orang yang pertama, ya orang yang pertama yang membuat, ya istilahnya yang mempelopori Pak, yang mempelopori perdagangan itu dilakukan dengan dua musim. Pertama ketika musim kemarau, yang musim panas itu Pak, yang kedua musim dingin. Beliau Pak yang mempelopori. Dulu orang itu taunya berdagang itu pas musim ini saja, musim panas, musim dingin istirahat di rumah. Nah beliau yang mempelopori Pak. Ya, beliau mempelopori apa yang mesti dijual ketika musim panas, apa yang dibawa yang didagangkan ketika musim dingin. Jadi ketika musim panas itu bawa dagangan apa ke Syam, ke Romawi. Nanti dari Romawi, dari Syam bawa dagangan apa ke Mekah. Nah, beliau mengajari itu Pak. Beliau mengajari, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, ini rihlat asyita wa saif, itu terkenal di surat apa? Surat Quraisy ya Pak. Di ila fi Quraisy ya itu. Nah, beliau lah yang mengawali itu semuanya Pak. Nah beliau Pak, ya, beliau satu ketika beliau pernah berdagang ke Syam. Syam itu menjadi banyak negara sekarang Pak. Ya, dulu satu daerah itu, sekarang menjadi Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania. Itu kan Palestina itu Pak. Itu Palestina itu Pak. Mereka nggak punya negara mereka itu Pak. Palestina itu. Palestina. Nah, ini yang menjadi wadah Syam. Kalau Abasyah itu Afrika seluruhnya itu Abasyah dulu Pak. Afrika seluruh itu Abasyah. Romawi itu ya kalau sekarang itu Eropa lah. Eropa seluruh itu dulu Romawi. Nah, ada Parsi itu yaitu Pak
Iran sekarang seterusnya itu Pak. Iran sekarang itu ya Irak, Iran, apalagi itu Pak. Pokoknya daerah-daerah pecahan Uni Soviet itu dulu itu Parsisme itu kekuasaan Parsisme itu Pak. Rusia itu dulu kekuasaan Parsi dulu itu Pak. Itu di bawah kekuasaan Parsi dulu. Nah, dulu Pak Abbasya dengan Romawi itu mereka bekerja sama karena satu akidah. Satu akidah. Tapi dengan Parsi mereka itu enggak, mereka itu berperang. Karena Parsi waktu itu menyembah api. Mereka penyembah paganisme, penyembah berhala mereka dulu. Berhala. Nah, begitu Pak. Nah, satu ketika Pak, ya ketika Hashim ini ya pergi berdagang ke Syam, beliau singgah di Madinah. Di Madinah beliau menikah dengan seorang wanita yang namanya Salma binti Amr. Beliau menikah dengan Salma binti Amr yang merupakan ahadun min bani Adi ibnu Najjar. Yang mana Salma binti Amr ini adalah salah seorang dari Bani Adi bin Najjar. An-Najjar ini sebuah kabilah di Madinah yang terkenal Pak, namanya kabilah Adi bin Najjar. Ini terkenal, ya, ini terkenal sekali. Dinikahinlah ya anak gadisnya ini oleh Hashim. Ya, dari pernikahan ini Pak, ya hamillah Salma. Ketika Salma ini hamil, Hashim melanjutkan perdagangannya kemana Pak? Ke Syam. Singkat cerita di Palestina Hashim ini meninggal dunia. Ya, Salma waktu itu dalam keadaan hamil tua. Ya, jadi lahirlah anaknya, yang waktu itu anaknya diberi nama Syaibah. Syaibah itu karena ada sedikit rambut putihnya. Akhirnya anaknya ini, ya anaknya si Salma ini dan si Hashim ini dirawatlah oleh kakeknya, oleh kakeknya dari Bani Adi bin Najjar sampai akhirnya sudah remaja. Begitu sudah remaja, Al-Muttalib ini saudaranya Hashim mendengar berita ini, dia datang ke Madinah dalam rangka untuk mengambil keponakannya. Begitu dia ketemu sama keponakannya Syaibah ini Pak, dia lihat ini mirip sekali sama saudara si Hashim, mirip sama saudaranya. Akhirnya dibujuk Pak supaya dibawa ke Mekah. Gak boleh sama keluarganya Salma binti Amr ini, gak boleh. Ini adalah anakku. Nah, lalu diyakinkan oleh Al-Muttalib, aku akan bawa dia ke kerajaan kakek moyangnya. Bapaknya ini adalah Hashim, seorang pemimpin yang terkenal akan kedermawanannya, seorang pemimpin yang terkenal akan kebijaksanaannya. Ia kembali ke tanah leluhurnya dan dia akan mendapatkan kerajaan kakek moyangnya. Karena dia jangan seperti itu Pak, akhirnya Salma pun menyerahkan. Diserahkanlah Pak Syaibah ini kepada Al-Muttalib. Dibawalah oleh Al-Muttalib ini ke Mekah. Nah, ketika itu Pak, ketika sampai di Mekah, orang langsung menyebutnya Abdul Muttalib, gitu Pak. Hambanya Al-Muttalib. Hamba Al-Muttalib. Kata Muttalib, "Hailah, celaka kalian. Ini adalah anak dari saudaraku, anaknya Hashim ini, anaknya Hashim yang ada di Yathrib, anaknya Hashim." Tapi karena masyarakat sudah terkadang nyebutnya Abdul Muttalib, akhirnya nama aslinya apa? Nama aslinya terlupakan. Akhirnya yang terkenal dengan siapa? Abdul Muttalib sampai sekarang Pak. Ya. Orang sekarang menyebut nasabnya Rasulullah Pak, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Husain, begitu Pak. Tapi kalau kita sebutkan Muhammad bin Abdullah bin Syaibah bin Amru, ini orang kok namanya ganti gitu Pak. Kok Syaibah, kok Amru, padahal itu nama aslinya itu begitu Pak. Jadi nama kakek nama bapaknya Abdul Muttalib itu adalah Amru. Beliau diberi nama Hashim. Kenapa tadi diberi nama Hashim Pak? Karena beliau menemukan roti tadi, beliau menemukan roti sarit tadi namanya ya. Beliau menemukan roti, lalu ngasih kuahnya itu. Jadinya disebut dengan Hashim gitu. Padahal aslinya namanya adalah Amru, Amru. Nah, begitu Pak. Nah, sampai akhirnya besarlah Abdul Muttalib ini Pak, ya, sampai akhirnya ya pamannya Al-Muttalib meninggal dunia, akhirnya beliaulah yang diserahkan menjadi penguasa.
Ya, beliau jadi penguasa waktu itu, Pak. Ya, beliau jadi penguasa. Nah, Abdul Muthalib ini, Pak, tak kala beliau menjadi penguasa, Pak, itu terkenal sekali kebijaksanaannya. Terkenal. Abdul Muthalib ini jauh lebih baik, Pak. Jauh lebih baik. Jauh lebih bijaksana. Karena beliau cerdas. Abdul Muthalib terkenal cerdas, Pak. Cerdas sekali. Ya. Sampai akhirnya satu ketika, Pak, ya satu ketika ini saya ini aja, Pak, ya, karena kalau saya bacakan satu-satu ini, saya ceritakan aja, nanti mau bisa baca terjemahannya, Pak. Ya, Pak, ya. Sampai akhirnya, Pak, sebahagian dari kekuasaan Abdul Muthalib diambil oleh pamannya Naufal namanya. Naufal ini saudara di Al-Muthalib. Diambil, Pak, kekuasaannya, Pak. Diambil, direbut. Nah, Abdul Muthalib ini, Pak, karena beliau ya ini paman ini kan, Pak, ya. Oh, itu sama paman pula. Tapi Pak, kalau dibiarkan paman ini ya akan ini, Pak, akan apa? Merebut banyak kekuasaan wilayahnya. Akhirnya beliau suratin, Pak, pamannya yang ada dari Bani Najjar tadi, Pak. Dari Bani Adi bin Najjar tadi, Pak. Disuratin. Paman, tolong bantu aku, paman. Ini pamanku Naufal namanya, dia rebut sebagai kekuasaan. Datang pamannya dari Madinah, Pak, dari Yasrib, Pak, datang. Orang-orang Madinah itu, Pak, kan mereka terkenal dengan petani, ya, Pak, ya. Kan Madinah itu kan petani, Pak. Kalau penduduk Madinah itu, Pak, mayoritas ya mata pencarian mereka gitu. Mayoritas mata pencarian orang Madinah itu, Pak, bertani. Sedangkan orang Mekah mayoritas mata pencarian mereka apa? Berdagang. Yang namanya bertani itu, Pak, mereka terbiasa dengan senjata. Ya kan, Pak? Mereka terbiasa dengan senjata. Yang namanya bertani itu, Pak, mereka terbiasa dengan bekerja. Datanglah dari Madinah, Pak. Datang ke Madinah. Rombongan pamannya bawa kuda dengan bawa pasukan. Ya, maksudnya. Nah, waktu itu singgah di rumah singgah di rumah Al-Muthalib. Kata Abdul Muthalib waktu itu, "Wahai paman, singgahlah ke rumah." Ya, kata pamannya, "Enggak. Aku enggak mau singgah ke rumahmu sebelum ku cari Naufal, pamanku." Paman akhirnya, Pak, dicarilah pamannya si Naufal tadi, Pak, ya. Dicari pamannya Naufal tadi sampai akhirnya ketemulah Naufal tadi. Ya, sampai akhirnya Sa'ad bin Abdul Adi, Pak, ya, Abu Sa'ad bin Adi ini, ya, pamannya Rasulullah SAW ini namanya Abu Sa'ad bin Adi. Ini sampai akhirnya menguruskan pedangnya ke Naufal. "Wahai Naufal, kau serahkan kekuasaan keponakanku yang kau rebut. Kalau enggak, kupenggal kepalamu." Nah, waktu itu, ya, kata Naufal waktu itu, "Ya, mulai sekarang aku serahkan." Ya, mulai sekarang aku serahkan. Setelah itu, Pak, barulah ya kekuasaan itu diserahkan lagi kepada Abdul Muthalib, dan akhirnya paman-pamannya Rasulullah SAW ini pun akhirnya menginap, paman-pamannya dari Abdul Muthalib pun menginap di rumah Abdul Muthalib. Akhirnya setelah itu Abu Naufal pun mencari sekutu untuk bisa menjadi melawan Abdul Muthalib. Itu singkat cerita dari kisah Abdul Muthalib. Yang berikutnya, Pak, salah satu keistimewaan yang Allah SWT berikan kepada Abdul Muthalib, Pak, beliau diberikan mimpi, Pak. Beliau diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan tentang sumur Zam-Zam. Yang mana sumur Zam-Zam ini, Pak, sudah lama terkubur. Dulu, Pak, orang Arab itu kesulitan air, Pak. Cuman mereka itu pernah dengar gitu, Pak. Pernah dengar kisah bahwasanya di dekat Ka'bah itu ada sumber air. Sumber Zam-Zam. Tapi mereka nggak tahu di mana tempatnya, Pak. Itu mereka nggak tahu di mana itu. Dari Abdul Manaf, Pak, ya, dari kakek beliau Abdul Manaf, dari bapak beliau Hashim, itu mencari nggak ketemu, Pak. Nggak tahu. Sampai Abdul Muthalib inilah, Pak, yang diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan di mana tempatnya air Zam-Zam itu. Ini salah satu keistimewaan dari Abdul Muthalib itu, Pak. Ditunjukkan, setelah ditunjukkan lalu beliau mengajak manusia untuk menggali, ternyata betul, Pak. Itulah sumur Zam-Zam.
Dan beliau temukan di situ Pak, bukan hanya sumur, tapi beliau temukan juga pedang. Ini peninggalan dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini suku apa ini Pak? Yaman asli Pak. Suku Yaman asli. Ya. Jadi orang Arab itu, orang yang Arab asli itu orang Yaman itu Pak. Kemarin sudah kita bahas kan Pak ya? Ya Pak ya. Suku Jurhum Pak. Ya. Karena waktu itu yang datang, yang ada di sekitaran Ka'bah waktu itu Pak, yaitu adalah Nabi Ismail dan ibunya. Dan ibunya siapa ibunya Pak? Ibunda Hajar. Nabi Ismail ini orang mana nih Pak? Orang Palestina Pak. Orang Palestina, bukan orang Arab. Bukan orang Arab, orang Palestina ini Pak, orang Syam ini Pak. Syam. Nah jadi orang Arab itu suku Jurhum itu. Ya, sampai akhirnya ya suku Jurhum itu tadi sampai Nabi Ismail meninggal, ibunya meninggal, sampai semua meninggal Pak. Akhirnya sumur tadi pun terkubur Pak, terkubur. Ya. Dan di sumur itu dikuburkan juga di sumur itu Pak dua pedang, dua pelana kuda yang semuanya terbuat dari apa Pak? Dari emas, dari emas. Ya. Nih, ini dua oleh sumur. Nah setelah dapat itu Pak, setelah dapat sumur Zam-Zam itu Pak, ya, sumur Zam-Zam itu dapat, akhirnya sumur Zam-Zam tadi Abdul Qadir menyata sumur Zam-Zam ini di bawah kekuasaan. Ya, di bawah kekuasaan. Dan orang semua waktu itu Pak ingin berbagi. Oh, kami ikutlah mengelolanya. Enggak boleh kata Abdul Qadir. Ini di bawah kekuasaan. Sumur Zam-Zam ini di bawah kepengurusan. Enggak ada yang boleh mengambil. Nah, jadi waktu itu Pak orang Arab ketika ketemu air Zam-Zam itu mereka senang Pak. Kenapa? Karena air Zam-Zam sampai sekarang nggak kering-kering loh Pak airnya Pak. Masya Allah Pak, nggak kering-kering. Saya pernah lihat di YouTube itu Pak, ada dimasukkan kamera Pak, dimasukkan kamera ke sumur Zam-Zam itu Pak. Itu sampai berapa ratus meter itu Pak. Itu belum ketemu dasarnya Pak. Belum ketemu dasarnya. Itu, Masya Allah. Itu berarti di bawah itu ya seperti lautan kali Pak ya. Sebenarnya nggak ketemu dasarnya Pak. Itu dimasukkan kalau berapa ratus meter tuh Pak. Ya, nggak ketemu dasarnya. Masya Allah. Dan air terus Pak, air terus di sumur Zam-Zam itu, ya, sumur Zam-Zam itu. Nah akhirnya setiap jamaah haji yang datang Pak semenjak itu maka mereka akan selalu dioleh-olehin dengan air Zam-Zam sampai sekarang ya Pak ya. Bapak umroh, bapak haji oleh-olehnya Bapak air Zam-Zam, oleh-oleh air Zam-Zam. Ya. Makanya jangan percaya Pak kalau ada orang jual air Zam-Zam tapi air Zam-Zamnya dari Indonesia. Jangan-jangan itu air sumur Pak. Air sumur cuma dilabelin apa Pak? Mau Zam-Zam kayak gitu ya. Kalau mau asli dari sono Pak, ya dari sono. Dari Indonesia ini harus. Apalagi ada orang yang menganggap bahwasanya air Zam-Zam itu Pak sampai ada di Kediri katanya Pak. Tembus sampai Kediri Pak. Itu berapa juta kilometer itu pipanya ya Pak ya. Iya ada orang percaya Pak. Zaman sudah secanggih ini orang masih percaya saja ya Pak ya. Masya Allah itu. Semenjak itu Pak air Zam-Zam pun dibawa ke pengurusan dari kakeknya Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Nah, di surat apa itu Pak? Di surah Al-Insyirah ya, surah Al-Insyirah Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Surah Al-Insyirah ya. Wa rafa'na laka dzikra. Dan kami angkat namamu wahai Muhammad ya. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Namamu ini akan senantiasa disebut dan diulang-ulang oleh manusia. Pak, dulu ketika Rasul lahir Pak, itu disambut oleh kakeknya karena bapaknya kan meninggal ya Pak ya. Abdullah meninggal. Itu disambut oleh kakeknya Pak Abdul Muttalib, langsung diberi nama Muhammad Pak. Yang waktu itu Pak belum ada manusia Pak, belum ada manusia yang bernama Muhammad, belum ada Pak. Belum ada. Waktu itu nama-nama orang itu ya paling Abdul Manaf, Mughirah, Kilab, Hashim, begitu saja. Belum ada yang namanya Muhammad, belum ada.
Rasulullah SAW manusia yang pertama yang diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib. Yang mana sampai sekarang nama Muhammad ini Pak, nama yang paling banyak digunakan oleh manusia seluruh dunia. Ya Pak ya? Seluruh dunia. Ya. Ini Pak janji Allah Subhanahu wa taala, ya Allah SWT menjanjikan wa rafa'na laka dzikra. Kami akan angkatkan nama Muhammad setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Dan ini yang memberi nama adalah kakeknya. Yang waktu itu Pak Abdul Muttalib ini masih musyrik Pak. Masya Allah. Bisa kepikiran buat nama seperti ini. Ini kan berarti apa Pak? Memang Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan. Beri dia nama Muhammad. Ya. Tuh. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ya diberi nama oleh Muhammad. Nah Abdul Muttalib ini Pak punya anak. Ya. Wa kana li Abdul Muttalib asyratu banin. Ada riwayat yang menyatakan Abdul Muttalib itu punya 10 anak. 10 anak. Yang pertama Al-Harith. Yang kedua Az-Zubair. Yang ketiga Abu Thalib. Ini nanti akan menjadi pembelanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ini Pak orang miskin. Ini paman Rasul yang miskin Pak, tapi luar biasa dihormati Pak. Karena beliau walau miskin tapi beliau punya harga diri Pak. Ya, beliau tidak menghinakan dan merendahkan diri meminta-minta kepada manusia, enggak Pak. Jadi Abu Thalib ini sangat dihargai. Yang kedua Pak Abdullah ini siapa? Bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ini bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu Hamzah. Siapa Hamzah ini Pak? Ya, adik bapaknya Rasulullah SAW ya, yang nanti di awal-awal dakwah yang beriman Pak. Beriman. Jadi di antara pamannya Rasulullah SAW Pak, yang pertama ada yang beriman Pak, beriman di awal-awal kali dakwah yaitu Hamzah ini. Yang berikutnya Pak, nanti berimannya nanti setelah Fathul Mekah. Siapa Pak? Abbas ini pamannya Rasulullah SAW, tapi berimannya nanti Pak setelah Fathul Mekah. Ya, setelah Fathul Mekah. Ya, Abbas. Abu Thalib Pak, Abu Thalib ini tidak beriman sampai akhir hayatnya, sampai meninggal dunia. Tapi Abu Thalib ini luar biasa pembelaannya terhadap keponakannya. Dia luar biasa menjadi pembela, dan beliau Abu Thalib selalu menjadi tameng Pak, membelain anak keponakannya. Ini Masya Allah ya Pak ya. Jadi zaman dulu itu Pak, paman terhadap keponakan itu sangat dekat sekali Pak. Kita sekarang kan cuek ya Pak ya. Cuek gak Pak sekarang Pak? Bapak gak Pak ya? Bisa Pak ya. Kalau kita orang Batak itu Pak, saya punya paman nih Pak ya. Paman saya itu saya panggilnya Bapak Uda. Tulang. Hah? Bukan, Pak. Tulang itu Batak lain. Kalau saya panggilnya Bapak Uda. Nah itu Bapak Uda itu Patua atau Bapak Uda. Patua itu Bapak tua. Pak tua itu Bapak tua. Itu dia berarti dia abangnya bapak saya. Kalau adik bapak saya itu namanya Puda, Bapak muda. Jadi kita panggil Bapak Pak. Kita panggil Bapak. Di Jawa pun begitu Pak ya. Pak Le kan Pak ya. Pak Le sama apa? Pak D. Pak D berarti Bapak gede. Pak Le. Hah? Bapak cilik. Harusnya Pak Le ya Pak ya. Bapak cilik gitu Pak ya. Berarti sama dengan orang Batak Pak. Kalau gitu Pak Puda sama Pak tua. Bapak tua atau Bapak muda. Jadi itu Bapak Pak, pengganti. Jadi saya dulu waktu saya kan umur 5 tahun Bapak saya sudah meninggal dunia Pak. Jadi waktu saya 5 tahun Bapak saya meninggal dunia Pak, itu yang ngurusin saya itu paman saya itu Pak. Puda saya sama Pak tua saya. Tapi ya tidak seperti orang Arab saja Pak. Orang Arab ini sudah luar biasa Pak ya. Paman beliau itu luar biasa bilangnya. Yang berikutnya Pak, yang kelima, paman beliau namanya Abu Lahab. Abu Lahab inilah yang nanti menjadi musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Abu Lahab inilah Pak yang berkata ketika Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh saudara-saudara beliau, karib kerabat beliau waktu itu di bukit Sofa Pak, dikumpulkan. Ya. Lalu Rasul berkata, wahai kalian kaum Quraisy, wahai kalian Bani Hashim, kalau hari ini aku katakan kepada kalian di balik bukit ini ada musuh yang sedang mempersiapkan senjatanya untuk menyerang kalian, percayakah kalian? Semua mereka ngomong percaya, percaya. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu ku sampaikan kepada kalian hari ini bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ku ajak kalian untuk meninggalkan berhala-berhala yang hari ini kalian sembah. Waktu itu kan Abu Lahab marah ya Pak ya. Apa kata Abu Lahab? Kata Abu Lahab, tabbat laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana. Apa hanya karena untuk ngomong ini engkau kumpulkan kami? Tabbat laka. Celaka wahai Muhammad. Jadi Abu Lahab ngomong Pak seolah-olah kamu cuma mau ngomong begitu, kumpulkan kami di tempat ini berpanas-panasan. Hanya untuk ngomong seperti itu, hanya untuk ngomong remeh, yang ngomong yang receh seperti itu. Celaka wahai Muhammad. Begitu Pak, ditunjuk-tunjuk Pak, ditunjuk-tunjuk. Makanya Pak, ya Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat Pak, tabbat yada abi lahab. Yang celaka itu kata Allah adalah tangannya Abu Lahab. Tangannya Abu Lahab Pak. Pak, ini luar biasa Pak. Ini bukti mukjizat Al-Quran itu Pak. Ayat ini turun Pak. Setelah ayat ini turun Pak, Abu Lahab itu masih hidup 10 tahun Pak. 10 tahun Pak. Jadi misalkan ayat ini misalkan Pak ya. Ayat ini turun di tahun 1446 Hijriah. Abu Lahab masih hidup Pak sampai tahun 1456 Hijriah. Masih hidup 10 tahun Pak. Masih 10 tahun. Ya. Berarti kan Pak, Allah Subhanahu wa taala sudah menyegel Pak. Sudah menyegel hatinya Abu Lahab. Ini orang sampai mati tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Ini bukti kebenaran Al-Quran Pak. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mana ayat ini sudah menjamin Abu Lahab ini pasti masuk neraka bersama istrinya dan tidak akan beriman sampai matinya. Pak, seandainya ini Pak ya, seandainya Pak, ya, Abu Lahab itu ingin ingin mempermalukan Rasulullah SAW atau ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya ini Al-Quran nggak benar, bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Gimana caranya Pak? Itu dia Pak. Masuk Islam Pak. Udah beriman, kalau beriman, aku beriman kepada wahai Muhammad. Berarti ini ayat bohong Pak. Salah berarti ini ayat. Ya kan Pak? Lu katanya Abu Lahab itu celaka. Katanya Abu Lahab itu penghuni neraka. Istrinya itu bawa kayu bakar. Ya kan Pak? Ya. Wa imra'atu hammalatan hatab, kata Allah gitu ya. Dan istrinya membawa kayu bakar. Loh, kok dia masuk Islam? Kok beriman? Berarti gak benar dong ini ayat. Oh, ini gak benar, ini pembohong Muhammad itu. Gitu apa ya? Bisa gak Pak? Kalau seandainya ayat ini turun Pak setelah Abu Lahab meninggal dunia, ya Pak ya, orang mungkin bisa membantah kan Pak? Ya kan Pak? Ini enggak Pak. Ini ayat Pak turun. Ya, ketika Abu Lahab masih hidup dan Abu Lahab pun 10 tahun masih hidup. Ayat ini Pak. Kok enggak kepikiran Abu Lahab untuk beriman Pak? Kok enggak kepikiran Abu Lahab ingin mempermalukan Muhammad Pak? Ini bukti Pak, hidayah itu di tangan Allah. Makanya hari ini kita yang dapat hidayah bersyukur loh Pak. Bersyukur Pak. Berarti Allah cinta, sayang sama kita. Jaga Pak. Jangan sia-siakan Pak. Masya Allah ya Pak ya. Ini luar biasa ini. Ya. Nah ini ternyata Abu Lahab ini pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Pak ya. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Yang berikutnya Pak Al-Ghaidaq. Yang berikutnya paman Rasulullah ini Al-Ghaidaq, dan ini tidak terkenal ya Pak ya. Al-Harith ini nggak terkenal apa ya? Al-Harith Al-Ghaidaq ini nggak terkenal apa ya? Ya nggak terkenal ini sebagai pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Muqawwim ini pun nggak terkenal apa ya? Al-Muqawwim ini pun nggak terkenal. Al-Abbas, Al-Abbas ini terkenal apa ya?
terkenal. Beliau punya anaknya apa Pak? Abdullah ibnu Abbas yang nanti menjadi ahli tafsir Pak. Ya, ini apa berarti ini Pak? Al Abbas itu punya anak, berarti anaknya ini sepupu ya Pak ya, saudara ya? Sepupu kan Pak ya? Nah, sepupu. Jadi Ibnu Abbas ini Pak didoakan oleh Rasulullah SAW Pak. Doanya Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ya takwil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini ya, pahamkanlah Ibnu Abbas ini dengan agama dan pandaikanlah dia tentang ilmu tafsir. Sampai akhirnya Ibnu Abbas Pak terkenal sebagai ulama dari kalangan para sahabat sebagai ulama ahli tafsir, itu. Nah, ini Pak, jadi anaknya 10. Wa qila kanu ahad asyar. Ada pula yang berkata anaknya Abdul Muthalib itu ada 11 Pak. Wazadu walada ismuhu ya, ismuhu Qasam. Jadi yang ke-11 Pak, nama anak Abdul Muthalib ini Qasam. Dan ini pun tidak terkenal. Ya, tidak terkenal. Wakila, ada yang berkata wakanu salasata asyara. Ada yang berkata anaknya Abdul Muthalib itu ada 13. Wazadu ya, tambahannya adalah ya Abdul Ka'bah wa Hajlan. Ya, Abdul Ka'bah wa Hajlan. Dan ini pun ya tidak terkenal karena wakila anak Abdul Ka'bah huwa Muqayyim. Ada yang berkata Abdul Ka'bah itu adalah Al-Muqayyim. Al-Hajlan dia itu adalah Al-Ghaidah. Walam yakun min auladihi, dan tidak ada dari anaknya Abdul Muthalib itu ya rajulun, seorang laki-laki ismuhu Qasam, yang bernama Qasam ya. Jadi yang sampai dikata di kitab Pak, yaitu anaknya ada 10. Ya, ada 10. Berarti Bapak yang masih anaknya 4, ada 6 lagi kesempatan ya Pak ya. 6 lagi kesempatan. Nah, ini menunjukkan orang Arab itu luar biasa ya Pak ya. Itu. Wa amma banatu ya. Adapun anak-anak perempuannya Abdul Muthalib itu Pak situn, ada 6. Berarti 16 anaknya Pak ya. 16 kan Pak? Laki 10, perempuan 6. Masya Allah, 16 Pak. Kita 2 aja udah. Istrinya berapa? Apa? Istrinya berapa? 1. Enggak ada pula riwayat yang kita bahas ini Pak. Kalau istri 1, boleh Pak 1. Iya Pak, ini kan harusnya dari istri berapa gitu kan Pak ya? Dari berapa istri gitu Pak ya? Istrinya 1, 16 anak. Mantap. Kalau istri banyak. Tapi orang tua dulu ada Pak. Anaknya ada anaknya itu 16, ada orang tua dulu sih, orang tua sekarang modal kayak gitu. Enggak kuat gitu ya. Yang pertama Pak, nama anak beliau yang pertama itu namanya Ummul Hakim. Ini Ummul Hakim. Nah, Ummul Hakim ini nanti disebut Al-Baydha. Ya, Ummul Hakim itu yang pertama. Yang kedua Barrah. Yang ketiga Atikah. Ya, yang ketiga Atikah. Yang keempat Sofiyah. Ya, yang keempat Sofiyah. Yang kelima Arwa. Yang kelima Arwa. Yang berikutnya Amaimunah ya. Amaimunah ya Pak ya. Itu 6 anak perempuan. Beliau ini bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bibi Rasulullah. Ini Pak, luar biasa orang Arab yang mencatatkan sejarah itu Pak. Bapak mulai sekarang, saya sekarang udah Pak, udah saya catat itu Pak. Saya ngomong ke anak saya, ini Bapak punya saudara segini, dan ini orang tua Bapak, ini kakek Bapak ya. Dan saya punya niat ini Pak, mau ke kampung mau nanya lagi siapa bapaknya kakek saya. Hah? Terumbu namanya Pak. Terumbu. Ya biar nanti anak kita juga tahu silsilahnya gitu Pak ya. Tahu silsilahnya. Bapak buatlah sekarang itu Pak. Ya beli buku itu Pak, tulis itu. Ya. Iseng-iseng gitu Pak, akhir bangun ini.
Nanti pas ke kampung tanya ke kampung kakeknya kakek kita siapa ya? Nah gitu Pak ya. Nggak apa-apa kan Pak? Bapak masih banyak orang tua kan Pak? Hah? Iya maksudnya masih banyak yang bisa ditanyain gitu kan Pak? Hah? Udah hilang semua ya Pak? Iya Pak, jadi kita sekarang ya mati udah mati aja gitu Pak ya. Nggak ada sejarah keluarga kita. Oh kenapa tsunami itu? Hah? Udah hilanglah sejarah itu Pak ya. Nah, udah mulai dari kita aja Pak. Dari kita, saya ingin Bapak siapa nama Bapak, apa orang tua, saya Bapak siapa nama kakek udah. Segitu aja. Ya, nanti biar anak kita lama-lama Pak. Nah sekarang kita bahas dari Abdullah walidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas Abdullah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ummuhu dan ibunya Rasulullah sallallahu itu ibunya Fatimah binti Amr binti A'id bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Wakana Abdullah ahsanu auladi Abdul Muttalib. Nah Abdullah ini bapaknya Rasulullah SAW. Yang ibunya Pak, ibunya ini namanya Fatimah. Fatimah binti Amr binti bin A'id bin A'id bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Wa kana Abdullah dan adalah Abdullah bapaknya Rasulullah SAW ini Pak ahsanu auladi Abdul Muttalib. Salah seorang anak yang paling cakep Pak dari anaknya Abdul Muttalib. Akhlaknya baik Pak. Abdullah ini Pak terkenal dengan akhlaknya yang baik, perangainya yang bagus dan rupanya pula yang elok Pak. Abdullah ini ya, pokoknya ya cakep lah gitu Pak, cakep. Ya, cakep. Nah ini ada solusi ya. Nah dulu Pak Abdul Muttalib Pak ketika ada yang minta ikut urusin air Zam-Zam itu Pak, itu Abdul Muttalib nggak mau. Kata Muttalib kita tanya kepada salah satu dukun. Yuk kita tanya dukun. Nah nanti apa yang dikatakan oleh dukun ini, ya siapa yang menjadi pengurus air Zam-Zam kita sepakat. Sepakat ya? Sepakat Pak. Nah sebelum Abdul Muttalib itu pergi ke dukun Pak, Abdul Muttalib itu Pak belum bernazar. Nazarnya apa? Ya Allah, nanti kalau aku punya anak 10, maka anakku yang maka salah seorang dari anakku ini akan aku korbankan. Akan aku korbankan, akan aku sembelih, akan aku sembelih dan aku persembahkan untuk engkau. Nah, setelah itu beliau bernazar seperti itu Pak, datanglah ke dukun Pak. Nah, ternyata dari dukun tadi Pak, kata dukun tadi Abdul Muttalib yang menjadi pengurus. Berarti nazarnya harus dipenuhi kan Pak? Harus dipenuhi. Jadi 10 anak ini Pak, setelah Abdul Muttalib punya anak 10 Pak, dan beliau sudah yakin beliau sudah tua, istri pun sudah tua, nggak mungkin melahirkan lagi, akhirnya beliau yang menunaikan nazarnya Pak. Beliau kumpulkan seluruh nama anak-anaknya ini Pak, lalu beliau undi gitu Pak, beliau undi. Dan setiap kali dia undi Pak, yang keluar namanya siapa Pak? Abdullah Pak. Anak kesayangan Pak, anak kesayangan Pak. Pak saya anak laki saya ada ini 3 Pak, 3 anak saya. 4 sih Pak, 1 meninggal dunia, 4. Di 3 ini Pak ada 1 anak yang luar biasa Pak. Ya. Jadi nggak semuanya juga ada itu semua. Ada 1 anak saya ini Pak. Ya. Dia luar biasa pengertiannya, luar biasa baiknya, luar biasa nurutnya, dan luar biasa dekatnya dengan saya Pak. Itu dia nggak akan tidur Pak sebelum saya pulang Pak. Dan ini kan sekarang pesantren ya Pak ya. Itu katanya di pesantren itu Pak, di pesantren itu pokoknya saya itu wajib nelpon untuk ini dia, ini. Dan dia itu Pak kalau sakit di pesantren Pak, saya datengin saja Pak, dia udah sembuh Pak, sembuh. Pokoknya luar biasa kedekatan kita itu Pak. Ya dia, pokoknya kalau dia di rumah itu Pak, dia selalu mijitin saya, dia selalu banyak cerita dengan saya, pokoknya luar biasa Pak. Yang 2 ini Pak, cuek banget Pak. Yang 2 ini cuek banget nih. Saya tanya aja nggak nyaut Pak, anak saya yang 2 ini. Saya tanya nggak nyaut dia Pak.
Kalau saya deketin kadang-kadang Pak, saya deketin tuh Pak, kalau saya mau ajak ngobrol tuh Pak, pergi dia Pak. Kurang nafsu. Hah? Kurang nafsu. Mungkin itu Pak. Nah tapi anak saya tadi, anak ini yang susah saya deketin ini Pak, dia sering curhatnya ke uminya, apa gitu. Saya pernah ngomong ke uminya, tanya kenapa kok kalau saya deketin itu kok dia ini nggak terlalu gitu, nggak terlalu respect gitu loh Pak ya. Dia bilang ya males aja Nah itu Pak, jadi ada juga gitu Pak. Nah Abdullah ini Pak, anak yang paling disayangi Pak, anak paling disayangi Pak. Ya, anak paling disayangi. Nah dia pula yang terundi, selalu keluar namanya Pak. Dan Abdullah itu nggak mau Pak, sayang banget Pak. Akhirnya Pak, beliau membuat apa lagi Pak? Membuat dunia lagi Pak. Pokoknya setiap nama Abdullah yang keluar akan diberikan 10 ekor unta Pak. 10 kali diundi Pak, 10 kali nama Abdullah keluar Pak. Wih, sampai akhirnya 100 unta Pak. Wih, 100 unta sampai Pak. Nah, akhirnya udah cukup lah itu Pak. Akhirnya 100 ekor unta inilah Pak yang disembelih oleh Abdul Muthalib dan dibiarkan saja dagingnya begitu saja Pak, tanpa diambil oleh orang, nggak boleh disentuh, dibiarkan begitu saja Pak. Nah sampai sekarang berlakulah ketetapan Pak, kalau ada orang membunuh maka bayar dendanya, kalau misalkan keluarga memaafkan, bayar dendanya berapa Pak? 100 ekor unta. Jadi satu nyawa gantinya Pak 100 ekor unta. Kalau satu ekor unta itu misalkan harganya 50 juta, berarti 100 ekor berapa Pak? Berapa? 5 miliar Pak. Tuh Pak. Jadi nyawa sangat dihargai dalam Islam Pak. Enggak. Nah itu Pak. Jadi akhirnya mulai sejak itu berlakulah ketetapan bahwasannya diat ya denda dari membunuh satu nyawa itu adalah 100 ekor unta, dan ini adalah hal yang dulu dilakukan oleh Abdul Muthalib ketika beliau bernazar ingin mengubarkan anaknya, dan ternyata anaknya yang keluar selalu Abdullah, sehingga beliau nggak mau Pak, beliau nggak mau. Nah ini Pak. Nah waktu Abdul Muthalib, akhirnya Abdul Muthalib Pak ya liwaladihi Abdullah, yaitu untuk anak yang bernama Abdullah ini Pak dinikahkan dengan seorang anak wanita namanya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf ini Pak. Ya. Jadi ternyata Pak masih satu kakek ini Pak. Kakek siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakek keberapa Pak dari Rasulullah Pak? Abdullah, ya Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, kakek keempat. Ibunda Aminah ini Pak, ya bapaknya Wahab bin Abdul Manaf. Ini ketemu di Abdul Manaf, kakeknya ya ini. Bin Zurrah bin Kilab. Kilab ketemu lagi di Kilab Pak. Ya, ketemu lagi di Kilab. Wahia yauma idzin ya ta'udu afdal mar'ati fi Quraisy. Ibunda Aminah waktu itu Pak, Aminah binti Wahab ini Pak, dia waktu itu adalah salah seorang dari wanita yang paling mulia dari suku Quraisy Pak. Secara nasab, karena nasabnya Pak dari Abdul Manaf. Ya Abdul Manaf ya bin Zurrah bin Kilab. Ini pembesar dari kaum Quraisy ini Pak. Nah, jadi Abdullah itu Pak dipilihkan oleh bapaknya Pak Abdul Muthalib, seorang wanita yang mulia itu Pak. Berarti hari ini Pak, kita sebagai orang tua harus bisa memastikan siapa yang akan jadi cikal bakal jodoh anak kita Pak. Jangan biarkan anak kita jadi jodoh sendiri Pak. Karena kalau anak kita jadi jodohnya berdasarkan apa Pak? Berdasarkan apa Pak? Hawa nafsunya itu Pak. Ini Abdul Muthalib gak mau dicarikan Pak. Ini wanita yang mulia, baik perangai, akhlaknya, dan keturunan yang mulia. Dinikahkan Pak, dinikahkan. Ya. Nikahlah dengan ya ibunda Aminah ya dengan ibu Aminah. Wa abuha sayyidu bani Zurrah nasaban wa syarafan. Yang mana ibunda Aminah ini secara nasab mulia sekali, yang kakeknya itu adalah dari Bani Sayyid, dari Bani Sayyid ya, Bani bin Zurrah, nasaban secara nasab sangat mulia, wa syarafan dan sangat ya agung sekali. Wa bana biha Abdullah fi Makkah. Akhirnya Abdullah waktu itu tinggallah di sekitar Mekah.
Mekah. Jadi dibuatkan rumah di sekitar Mekah. Sampai akhirnya ya waktu itu Ibunda Aminah hamil dan Abdullah waktu itu Pak pergi berdagang dan beliau meninggal di Madinah ya, di Abwa ya Pak, dimulai di Abwa. Lalu setelah itu ya Ibu Aminah pun melahirkan ya anaknya, yang anaknya waktu itu diberi nama dengan oleh kakeknya Muhammad. Insya Allah kita akan jelaskan yang besok ya Pak ya, tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah nasab bapaknya, kakeknya ya sudah selesai pembahasan. Cukup Pak, mungkin ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau Abu Jahal bukan dalam itu ya? Gimana Pak? Kalau Abu Jahal bukan pamannya Nabi. Yang mana Pak? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal itu ada yang menyebutkan nama itu Abdul Hakim Pak. Abdul Hakim. Ya, Abdul Hakim tadi kalau misalkan anaknya Abdul Muttalib 11 termasuk Abdul Hakim itu. Tapi Abdul Hakim tadi ya kan disebutkan Al-Ghaidah itu sebenarnya. Al-Ghaidah. Abu Jahal itu Pak. Masih paman juga, masih paman Pak. Masih paman. Masih pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau yang lainnya itu Pak, Walid bin Mughirah atau Umayyah bin Khalaf yang tokoh-tokohnya itu enggak. Abu Sufyan enggak. Itu enggak. Itu jauh Pak. Bukan keluarga, bukan termasuk kerabat bukan Pak. Maksudnya bukan saudara dekat lah gitu. Karena Abu Sufyan bukan. Jauh. Kalau itu Ustaz, kan ditemukan semua jam-jam ya. Jadi selama itu tuh dia airnya dimakai itu dari mana? Kan dia terkubur tertimbun dia Pak. Enggak, di sana tertimbun. Dan sumber airnya itu dari sumber-sumber yang lain atau dari mana? Oh mereka Pak? Iya ada sumber yang lain Pak. Tapi mereka kan ngambil air jauh waktu itu Pak. Ya ratusan kilo mereka ngambil air waktu itu Pak. Jauh. Nah ketika ditemukan air Zam-Zam itu makanya mereka berebut Pak. Kenapa? Karena berarti mereka yang pertama sudah dekat kan Pak, ngambil airnya nggak perlu jauh. Yang pertama, yang kedua mereka tahu air Zam-Zam itu memang air yang diberkahi Pak. Mereka tahu karena ini kan sejarah itu tercatat terus Pak. Ya, sejarah itu tercatat. Mereka udah tahu itu Pak, mereka udah lama nyari itu Pak air Zam-Zam itu nggak ketemu. Mereka udah nyari di mana ada air Zam-Zam. Dulu kayak gitu kan mereka, dulu nenek kita pernah cerita di sini ada air, tapi di mana ya? Mereka nggak pernah nyari, nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya Abdul Muttalib dikasih mimpi sama Allah, ditunjukin sama Allah, sini tempatnya. Apa nanti kalau umroh Pak? Tengok itu Pak. Oh, waktu umroh pernah nggak Pak? Kan udah putus. Hah? Nggak ada, kita boleh ngeliat dari dekat gitu Pak. Sumbernya adalah itu di bawah itu kan sudah menjadi obat kan? Iya, maksudnya kita kan bisa ngeliat itu air Zam-Zam gitu. Maksudnya bukan ngeliat sumurnya enggak. Misalkan ini komplek air Zam-Zam ini. Ah minimal situ gitu. Jadi Bapak ngeliat nggak situ? Enggak. Misalkan sono Ka'bah Pak, air Zam-Zam di sini gitu. Iya. Apa namanya? Nabi Ibrahim kan? Hijrnya. Iya. Apa? Oh hijr Ismail, makom Ibrahim. Yang satu lagi yang jejaknya kayak Ibrahim apa? Itu makom namanya Pak. Makom. Kan sekitar situ kan? Walau sih Pak. Tapi kalau melihat ada mesinnya semua itu kan? Enggak, itu kita harus tanya ke ini Pak, tanya ke petugasnya Pak. Dia tunjukin Bapak dari pintu sebelah mana gitu. Ditunjukin nanti pintu sebelah mana. Di Ka'bah sebelah mana? Barat itu sebenarnya dekat dengan Ka'bah. Ka'bah Ibrahim kan sebelahnya sih. Iya makanya tapi sebelah mana kita nggak tahu kan Pak. Ya. Nah, itu kan harus tanya kita sebelah mana ya itu. Sebelah mananya gitu loh Pak. Maksudnya kayak lantai granit atau marmernya itu kan nggak tertulis misalnya ada jam-jam itu nggak kelihatan.
Nggak kelihatan, Pak, ya? Kasih identitas itu enggak kan udah dilapisi apa marmer gitu. Udah ketutup semua Pak, ya? Iya, memang dulu memang dekat sama apa gitu. Cuma kalau misalnya kita tawaf itu udah kelihatan. Nggak tahu lagi di mana. 11 meter dari Ka'bah. Ya, 11 meter dari Ka'bah Pak. iya dekat banget. Tapi kalau kita Tapi tawaf udah rata kali sama lantai. Udah rata kali Pak, ya? Iya, Dia betul. sumurnya juga tuh disedot di dalam sana pakai Iya, pompa benar. ya. Ya, benar. Pompa celup gitu. Iya benar. Kalau dari video-video pompa. itu di bawah Cuma kalau di kita- bawah di bawah apa di bawah tanah Iya. dari sumurnya udah ada. Mungkin kayak ini Pak, ya, kayak apa mesin pompa satelit itu kali Pak, ya? Toh banyak orang ngomong sumur sih besar kok. Pipa-pipa banyak dalam sumur itu. Jadi Nanti baru disalurkan yang ke tadi 11 penampungan. meter itu, Tadi udah nggak lihat lagi. yang 11 meter itu di bawahnya mungkin juga dibuatin ruang gitu, Ustaz. Ruang kontrol atau apa gitu di bawah. 11 meter katanya Pak, ya? 11 meter. Dari sebelah mananya itu Pak? 11 meter dari sebelah. Kalau kita tahu nggak kelihatan memang nih. Ya makanya perlu tanya petugas itu Pak, mana ya? Ya mungkin ada tandanya atau ada apanya gitu Pak. Dengan apa ya? Ada tulisan-tulisan apa gitu, dan arah zaman apa kan. 18 liter per detik di pompa. Per detik. Cuma kalau mau minum ya apa namanya di tepi itu kan ada. Ya keran-kerannya banyak, ada kerannya. Tinggal pilih mau yang dingin, mau yang biasa minum ini. gitu kan. Cuma kalau sebelumnya udah ditutup kemarin udah. Mungkin bawahnya itu mungkin ada ruang bawah tanahnya kan. Buat kontrol kan. Ya ada museumnya museum ada. Insyaallah itu. Sekarang dalamnya 42 meter. Dalamnya Pak. Ya, airnya itu ada diam di 42 meter. Iya. Kalau dulu kan air naik ke atas mungkin kan zaman dulu gitu. Oh. Nggak banyak orang ngambil. Kalau sekarang kan disedotnya kenceng ya, air di 42 meter dari bawah. Oh berarti di ini Pak ya Pak. 42 meter ke atas itu nggak air lagi tuh Pak? Nggak ada air, itu Nggak ada air Pak ya? Oh berarti di tembok lah itu kali Pak ya? Ditinggiin lagi Pak ya? Sumur gitu, sumur dalam. Kayak sumur dalam itu Pak. Kalau zaman mungkin zaman Abu Muthalib airnya kan udah diganti ke 5 meter langsung cucu-cucu. Oh iya. Orangnya nggak rame kan gitu. Sekarang 40 km ya. 42 meter di tanah, 18 liter per detik disedot, 18 liter per detik kali 60 detik per menit kali 60 kali 2 jam berapa liter per jamnya? Dan berapa mesin Pak? Tapi nggak sering loh Pak dari segitu disedotnya. Ya enggak, itu makanya. Tapi nggak kering terus nggak luber gitu. Nggak luber, ya. Masya Allah. Nggak luber. Jadi ada seperti ada paluknya. Dan nggak berhenti sedotannya setiap detik kan, sepanjang 24 jam untuk dikonsumsi dan Selalu kan dua masjid itu kan yang udah disuci kan. dikelola di PDAM, di PDAM itu kan. Insyaallah. Baik, cukup ya Pak ya? Ada pertanyaan lagi Pak? Kita tutup ya Pak ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.